Selamat sore adik-adik mahasiswa sekalian. Untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas bab 9 mengenai aplikasi turunan fungsi dalam ekonomi dan bisnis. Nah, dasar dari aplikasi turunan fungsi dalam ekonomi dan bisnis ini tentunya adalah materi dari turunan yang sudah kita pelajari pada bab 8 sebelumnya. Jadi dasarnya ini kita akan menggunakan banyak materi turunan. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama elastisitas, yang kedua fungsi marginal, yang ketiga masalah optimasi, yang keempat penerimaan total, penerimaan marginal, dan elastisitas permintaan, dan yang terakhir keuntungan monopoli. Yang pertama elastisitas. Yang pertama-tama kita sebelum masuk ke rumus, kita harus tahu elastisitas itu apa sih? Nah, elastisitas itu pasar. Pasar itu akan dicapai harga keseimbangan ketika titik permintaan dan penawarannya sama. Jadi titik kurva permintaan dan kurva penawarannya berpotongan di satu titik. Nah, dalam kegiatan ekonomi, harga cenderung bersifat dinamis. Terkadang harga naik, terkadang juga turun. Perubahan harga tersebut pasti mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, respon jumlah barang yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga itulah yang disebut dengan elastisitas. Jadi respon jumlah barang yang diminta atau ditawarkan berdasarkan perubahan harga yang terjadi. Jadi elastisitas ini digunakan untuk mengukur seberapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Jadi, seberapa besar permintaan atau penawarannya yang terjadi bila terdapat perubahan harga terhadap suatu produk. Selain itu, elastisitas juga digunakan untuk meramalkan apa yang akan terjadi jika barang atau jasa mengalami penaikan atau penurunan harga. Kemudian, elastisitas itu merupakan perubahan relatif dalam variabel X per perubahan relatif dalam variabel Y. Jadi itu ya caranya mencari elastisitas suatu variabel Y terhadap X. Nah, sekarang kita akan mempelajari dua jenis elastisitas. Yang pertama elastisitas titik, yang kedua elastisitas busur. Nah, elastisitas ini dapat digunakan untuk mengukur ketanggapan permintaan atau penawaran suatu barang terhadap perubahan harga, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Elastisitas busur itu digunakan untuk mengukur suatu fungsi di antara dua titik. Jadi ada dua titik, sedangkan elastisitas titik itu apabila diketahui hanya satu titik tertentu. Untuk elastisitas busur, rumusnya seperti itu, dan elastisitas titik seperti itu. Jadi untuk elastisitas busur ini kita gunakan cuma perubahan nilai Y per perubahan nilai X dikali X per Y, sedangkan pada elastisitas titik ini muncul DY per DX. DY per DX ini apa sih? DY per DX ini adalah turunan. Jadi untuk elastisitas titik nanti kita akan menggunakan konsep dari turunan. Nah, ini adalah sifat keelastisitasan. Bisa kalian baca di buku juga, jika nilai mutlak mutlak elastisitasnya 1, maka fungsi tersebut elastis satuan. Dan seterusnya. Nah, ini adalah interpretasi terhadap koefisien elastisitas. Misalkan kita mendapatkan koefisien elastisitasnya atau E-nya itu bernilai positif, artinya variabel bebas X naik 1%. Dan variabel terikat Y naik juga K%, berapa nilai positifnya itu. Sedangkan kalau nilai E-nya itu negatif, artinya variabel bebas X-nya naik, tapi variabel terikatnya turun, Y-nya turun. Misalkan kita contohkan variabel X-nya itu adalah harga, sedangkan variabel terikatnya itu permintaan. Misalkan, jadi kalau harganya naik 1%, kalau K-nya positif ya, kalau harganya naik 1%, maka permintaannya juga akan naik sebesar 1%.
Itu artinya kalau misalkan kalian dapat E-nya sama dengan 2. 2-nya ini kan positif. Jadi, harganya naik 1%, maka variabel terikatnya, permintaannya naik sebesar 2%, K%. Jadi, setiap harganya naik 1%, permintaannya juga naik sebesar 2% ini. Sedangkan kalau misalkan E-nya adalah min 2, nah negatifnya ini, ingat harga itu kan tidak mungkin negatif ya. Negatif ini artinya turun. Jadi jika harganya naik 1%, maka permintaannya turun 2%. Itu arti dari koefisien elastisitas yang nanti kita dapatkan. Kemudian, elastisitas permintaan dan penawaran, ini yang kedua. Yang pertama, elastisitas permintaan itu adalah perbandingan antara perubahan relatif kuantitas barang yang diminta oleh konsumen terhadap harga. Jadi perubahan jumlah barang yang diminta terhadap harga. Untuk elastisitas busurnya rumusnya seperti itu, titiknya rumusnya seperti itu. Penawaran juga sama, perbandingan antara perubahan kuantitas barang yang ditawarkan produsen terhadap harga barang tersebut. Rumusnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal, diberikan fungsi permintaan seperti itu. Yang pertama, kita akan menghitung elastisitas terhadap tingkat harga P. Bu, gimana sih cara kita membedakan elastisitas yang dicari itu? Apakah elastisitas titik atau elastisitas busur? Nah, kalau diberikan kalian pada tingkat harga tertentu. Jadi kan kalian diberikan satu nilai, satu titik. Maka ini kita akan mencari elastisitas titiknya di harga P-nya 3. Sedangkan kalau misalkan elastisitas busur, nanti kalian akan diberikan di soal ditulis yang dicari itu elastisitas busurnya. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencari elastisitas pada tingkat harga 3 per unit. Nah, kita punya fungsi permintaan, demand-nya 49 min P kuadrat, dengan P-nya 3. Ini didapat dari sini ya, harganya 3 per unit. Untuk mencari elastisitas permintaan, itu kan kita gunakan elastisitas titik tadi. Rumusnya apa sih? Ini, P per QD dikali turunan dari QD per P. Nah, berarti kita harus mencari P, mencari QD, dan mencari turunannya ini, turunan dari QD-nya ini. P-nya sudah kita dapatkan, QD-nya ini kita dapatkan setelah mensubstitusi nilai P-nya 3. Kalian dapatkan QD-nya 40, kemudian turunannya, kalian tinggal turunkan ini terhadap P, P-nya yang kalian turunkan. Kan ke bawah ya. Ini karena nggak ada variabel P, berarti dia 0 dikurangi 2P. Hasilnya adalah min 2P. Tinggal kalian masukkan rumus saja. Berarti 3P per QD, 3 per 40 dikali min 2P. Hasilnya adalah P-nya ini kalian ganti lagi pakai 3, karena harganya 3. Kalian hasilnya adalah min 0,45. Artinya apa sih min 0,45 ini? Seperti tadi, berarti setiap harganya, tadi kan kalian punya fungsi ini, QD sama dengan 49 dikurangi P kuadrat, berarti variabel bebasnya P, ini harga, price, sedangkan variabel tertikatnya demand atau permintaannya ya, permintaan. Jadi setiap harganya naik 1%, berarti permintaan terhadap barang tersebut menurun 0,45%. Kenapa menurun? Karena nilainya negatif 0,45. Lanjut, nomor yang C, elastisitas busur jika harga turun 2%. Nah, harganya ini kan 2% turun, jadi kita harus cari harga baru. Harga barunya itu adalah 2% dari harga awal, berarti 2% dari 3, itu hasilnya 0,06. Nah, untuk mencari elastisitas busur, apa aja sih yang kita perlukan? Ini yang kita perlukan. P kan sudah ada 3 dari awal. QD sudah kita dapat tadi 40 ya.
Kemudian delta QD ini kalian cari permintaan yang baru dikurangi permintaan awal. Nah, permintaan itu fungsinya kan 49 min P kuadrat ini. P-nya ini kita harus cari P yang baru, harga yang baru. Harga yang baru bagaimana? 3 dikurangi ini, perubahan harganya. 3 dikurangi 0,06, harganya jadinya 2,94. Jadi untuk mencari permintaan baru, kita tinggal ganti P-nya dengan harga yang baru, dapat 40,35. Sedangkan, jadi kita cari perubahannya, tinggal dikurang saja 0,35. Masukkan semua yang sudah kita dapatkan, P dikali QD, P per QD dikali delta QD per delta P, berarti 3 per 40 dikali delta QD-nya ini 0,35 per delta P-nya ini 0,06. Kalian dapatkan 0,4375. Nah, karena harganya itu turun, berarti nilainya adalah negatif. Karena dia turun, harga turun, berarti negatif. 0,4375 ini kita bulatkan menjadi 0,44. Jadi elastisitasnya negatif 0,44. Soal yang kedua, soalnya seperti ini. Yang pertama, soal ini ada di buku halaman 210. Contoh soal nomor 292. Nah, kita punya harga, kalau harganya 9, kuantitas yang ditawarkan 2, sedangkan kalau harganya 15, kuantitas yang ditawarkan 14. Kan kita akan mencari yang pertama adalah elastisitas busur. Berarti kalian tinggal cari delta P dan delta QD. Delta P ya tinggal dikurangi P-nya. Delta QD-nya tinggal kurangi QD-nya. P per QS. Jadi kalian boleh pilih 9 dan 2, kalian pilih atau 15 per 14. Di sini Ibu gunakan 9 dan 2 biar gampang menghitungnya. Jadi price-nya 9, QS-nya 2. Dikali ini perubahannya. Kalian dapat elastisitas busurnya 9. Kemudian sekarang elastisitas titik. Elastisitas titik pertama kan rumusnya ini. P per QS dikali turunan dari QS-nya. Nah, P-nya kan kita sudah punya nih, price. QS-nya ini kita harus cari fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu caranya mencari adalah dengan menggunakan fungsi linier, membentuk fungsi linier Y sama dengan MX plus C. Yang ini Ibu tidak usah jelaskan, kalian harusnya sudah paham. Jadi kalian dapat QS-nya 2P min 16. Yang ini tinggal diturunkan saja untuk mencari QS per P-nya mendapatkan 2. Turunannya hasilnya 2. QS-nya tinggal kalian masukkan P-nya. Boleh yang mana saja. P-nya 10 saat P-nya 10 di soal ya. Jadi 4. Tinggal masukkan rumus, dapat elastisitas penawarannya 5. Selanjutnya, kita bahas mengenai fungsi marginal. Nah, untuk fungsi marginal ini, kalian lihat rumus-rumusnya itu ada di buku lengkap seperti itu. Tidak ada penurunan rumus atau penjelasan rumus apapun. Itu tinggal kalian ingat saja rumusnya. Ibu langsung ke contoh soal, karena ini murni hanya kita pakai rumus-rumusnya saja. Yang pertama, kalau kalian punya fungsi penerimaan total seperti itu, yang pertama akan kalian cari fungsi penerimaan marginal. Rumusnya apa? Fungsi penerimaan marginal rumusnya adalah R aksen. Jadi kita harus mencari turunan dari fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan itu tadi kalian dapat R sama dengan min 5Q kuadrat ditambah 30Q. Tinggal diturunkan jadi min 10Q ditambah 30. Kemudian penerimaan rata-rata. Fungsi penerimaan rata-rata rumusnya adalah R per Q. R-nya kan ini, kalian bagi dengan Q. Ini dibagi dengan Q, sisa Q yang ini habis. Jadi kalian punya fungsi penerimaannya ini, min 5Q ditambah 30. Kemudian, penerimaan marginal saat Q sama dengan 3. Ya sudah, kalian tinggal ganti Q-nya ini dan ini dengan 3. Dapat ini. Sedangkan penerimaan total,
penerimaan total ya ini rumus awalnya R. Kalian ganti Q-nya dengan 3 dapat 45. Bisa ya, ini tinggal substitusi rumus saja. Kemudian soal yang kedua, kalian punya fungsi cost atau total biaya seperti ini. Yang pertama akan dicari biaya marginal, rumusnya turunan dari cost-nya. Turunan biasa, tinggal 2,5 dikali 2 kan 5, Q min 20, ini 0. Kemudian biaya rata-ratanya biasa C per Q, tinggal kalian bagi dengan Q. Ini sisa Q, ini Q-nya habis, yang ini per Q. Biaya marginal saat Q sama dengan 6, jadi kalian ganti Q-nya ini dengan 6. Selesai, fungsi marginal hanya seperti itu saja, memasukkan rumus yang tepat dan nilai Q yang diberikan. Kemudian masalah selanjutnya kita akan membahas masalah optimasi. Nah, untuk masalah optimasi ini juga bisa kalian lihat rumusnya di buku. Ini hanya rumus seperti ini, bisa kalian ingat saja. Kan kita lanjutkan dengan penerimaan total, penerimaan marginal, dan elastisitas permintaan. Nah, nanti di materi ini akan dipakai beberapa rumus dari masalah optimasi. Jadi rumusnya itu silakan kalian baca sendiri. Kemudian untuk penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal, kalian punya rumus seperti ini. Dan hubungannya seperti ini. Ini juga ada di buku, bisa dilihat. Kita lanjut langsung saja ke contoh soal yang 9-10 halaman 220 ya. Diberikan fungsi permintaan QD sama dengan 5 dikurangi 0,25P. Dan rata-rata cost-nya adalah 3. Disuruh kalian menentukan laba maksimum. Pertama, yang kalian cari kalau laba maksimum itu kan laba maksimum itu bisa kalian lihat di halaman 219. Itu laba atau profit yang maksimum. Itu diperlukan kalau laba maksimum itu syaratnya turunan pertama dari laba dan turunan kedua dari laba. Pertama berarti kita harus mencari laba, untungnya berapa gitu kan. Sebelum kita mencari labanya, untung maksimumnya, kita cari untungnya berapa. Untung itu kan V. V itu rumusnya R dikurangi C. Berarti kita harus cari ini dulu, kita harus cari R dulu, kemudian kita cari C. Baru kita dapat laba. Nah, untuk QD-nya kan kalian dapat 5 min 0,2,5P. Kita rubah dulu rumusnya ini agar tidak koma-koma seperti ini. 0,25 itu kan 25/100. 25/100 itu kalian sederhanakan jadi 1/4. Kalikan kedua semua ruas dikalikan 4, jadi kan dapat 4 QD sama dengan 20 dikurangi P. P-nya ini kalian pindahkan ke kiri, kan jadi positif. P sama dengan 20, 4 QD-nya ke kanan jadi min 4 QD. Nah, fungsi penerimaan total rumusnya R sama dengan P dikali Q. Ini rumus yang awal kita sudah bahas ya, fungsi permintaan dan penawaran di awal. Jadi P-nya kita dapat 20 min 4Q dikalikan dengan Q, sehingga fungsi permintaan totalnya seperti ini. Biayanya itu Q dikali ini, cost-nya ini, berarti dapat 3Q. Jadi sudah dapat R, sudah dapat C, labanya tinggal R dikurangi C. Kalian dapat 17Q min 4Q kuadrat. Kemudian ingat syarat laba maksimumnya. Yang pertama, syarat yang diperlukan, turunan pertama dari labanya sama dengan 0. Ini labanya tinggal kalian turunkan. Jadi kan 17 dikurangi 8Q. Sama dengan 0, dapat Q-nya 2,125. Kemudian cari turunan keduanya. Turunan kedua dari laba ini adalah min 8. Min 8 ini kan kurang dari 0, berarti dia memenuhi syaratnya. Sehingga labanya maksimum ketika Q-nya 2,125. Untuk mencari laba maksimumnya, kalian tinggal ganti nih. Masukkan ke sini Q-nya 2,125, sehingga kalian dapat 18,603.
18,063, maaf. Kemudian yang kedua ini adalah soal nomor 912, halaman 222. Kita akan disuruh mencari penerimaan maksimum dari pajak. Fungsi permintaan dan penawarannya kita ini akan dikenakan pajak. Kita akan hitung berapa besar pajak maksimum dan berapa pajak per unit. Ini pajak per unit ya. Nah, ingat kalau pajak atau subsidi itu yang dikenakan hanya supply atau penawarannya saja, demand-nya tetap. Jadi kalau pajak harganya dikurang, sedangkan subsidi harganya ditambahkan, gitu pengertian awal kita. Yang ini kita manipulasi seperti tadi agar koma-komanya hilang. Kalian dapat ini, P-nya 4 min 2 QD. QS-nya ini. Nah, yang sebelum pajak kan kalian punya ini. Yang setelah pajak, QD-nya tetap. QS-nya itu ingat, price-nya ini dikurangi pajaknya. Pajaknya ini kita belum tahu berapa, ini yang akan kita cari nanti. Nah, keseimbangan itu ketika QD sama dengan QS, tinggal kalian masukkan yang setelah pajak ya. QD sama dengan QS, kalian hitung aljabar sendiri, T-nya kalian ke ruas kiri, ini semuanya sisanya ke ruas kanan, kalian dapat T-nya 2 dikurangi 3Q. Nah, untuk mencari total pajak total kan T dikali Q, kalian dapat ini. Pajak maksimum itu kalian bisa lihat di halaman 218. Total maksimum dari pajak itu syarat yang diperlukan yang pertama T aksennya 0. Kita buat T-nya 0, kalian turunkan. Berarti ini 2 dikurangi 6Q. Sama dengan 0, dapat Q-nya 1/3. Kemudian turunan keduanya kurang dari 0. Turunan keduanya kan benar. Kurang dari 0, min 6 kurang dari 0. Maka Q-nya kita dapatkan 1/3. Kemudian kalian masukkan ke rumus ini. T maksimumnya Q-nya 1/3. Dapat berarti pajak total maksimum yang didapatkan ketika Q-nya 1/3 adalah 1/3. Untuk mencari T per unit, pajak per unit barangnya itu tinggal kalian ke awal. Yang ini, T-nya kan 2 dikurangi 3Q, Q-nya ini kalian ganti 1/3. Berarti kan 2 dikurangi 3 dikali 1/3. Ini dicoret ya, hasilnya 2 dikurangi 1, 1. Jadi, pajak per unit, 1 unit barang itu adalah 1. Seperti itu. Baik, sekian materi kita pada pertemuan hari ini. Untuk sisa materi lagi satu mengenai keuntungan monopoli, itu bisa kalian pelajari sendiri rumus-rumusnya dan contoh soalnya. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan di bab 9 ini mengenai penerapan turunan pada fungsi turunan pada ekonomi dan bisnis. Sisanya bisa kalian coba latihan soal sendiri di buku. Contoh-contoh soal itu dipahami. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Ibu atau diskusi di Google Classroom. Untuk hari ini Ibu tidak akan memberikan tugas, jadi kalian tinggal pelajari video ini dengan baik, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kondisi dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.